Hari yang ditakutkan oleh Sasaki akan tiba, yaitu pemeriksaan kesehatan. Di usianya yang kepala 4 tentu menjadi tantangan berat Sasaki untuk tetap menjaga pola hidup. Umur segitu ngudutnya kuat, gimana nggak khawatir ya kan? Lalu datanglah Suzuki yang tak sengaja melihat hasil pemeriksaan kesehatan tahun lalu milik Sasaki. Kemudian Sasaki menanyakan hasil milik Suzuki. Suzuki pun merasa khawatir dengan kadar asam urat yang dia miliki. Akan tetapi Suzuki mulai pola hidup yang sehat dengan memakan makanan yang mengandung serat dibuat oleh bininya gitu kan. Suzuki memang sudah berjanji akan berhenti mengkonsumsi alkohol karena ia ingin lebih hidup lama dengan istrinya. Sepulang kerja, Sasaki mampir untuk berbelanja di supermarket. Setelah mendapatkan kembalian, Yamada memberikan kupon untuk setiap pembelian minuman non-alkohol. Tentu ini menjadi keuntungan Sasaki yang mana dia mulai berhenti minum alkohol menjelang pemeriksaan kesehatan. Dan seperti biasa, Sasaki mampir sejenak ke belakang supermarket untuk merokok. Kebetulan sudah ada Tayama di sana. Tayama mengetahui kalau Sasaki mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Sasaki pun terkejut karena Tayama bisa tahu segalanya tentang Sasaki. Loh, kamu tahu dari mana? Oh, pasti dikasih tahu sama Yamada ya, kata Sasaki. Bahkan di sini om-om ini masih gak sadar juga, ya Allah. Itu loh, Tayama sama Yamada sama papa. Lalu Sasaki menanyakan kepada Tayama, apakah pegawai supermarket juga melakukan pemeriksaan kesehatan? Tayama pun menjawab, iya, pasti bakal dapet kok. Sasaki pun bertanya lagi apakah Tayama mulai mengurangi konsumsi yang berlebih sebelum diperiksa. Tayama pun menjawabnya, yo pasti kalau gak bisa jaga kesehatan nanti gak bisa kerja dong. Sasaki pun kagum dengan responnya Tayama. Sementara Sasaki hanya bisa mengkonsumsi seadanya. Dan juga Sasaki harus makan lebih banyak untuk menaikkan berat badannya. Udah berumur juga sih ya, badannya sampai kurus kayak gitu. Tayama yang nyubit badannya Sasaki juga nggak berasa. Tayama juga menawarkan makanan enak kepada Sasaki buat naikin berat badannya. Lalu Tayama bertanya, nanti gimana kalau dokter nyuruh kamu berhenti merokok? Apa kamu mau berhenti? Sasaki pun agak berat untuk menjawabnya karena baginya rokok adalah candu. Kalau pada akhirnya disuruh berhenti, ya tamatlah sudah. Begitupun yang dirasakan oleh Tayama. Udah kecanduan merokok pun sulit untuk berhenti. Selepas merokok, Sasaki pun pulang ke rumahnya. Dia masih memikirkan bagaimana jadinya kalau dia disuruh berhenti total dari merokok. Hari demi hari terus dilalui oleh Sasaki sampai tiba di mana dia harus diperiksa kesehatannya. Dan setelah hasil kesehatannya keluar, Sasaki tampak kecewa dengan hasilnya. Sementara rekannya Suzuki mendapat penilaian yang bagus berkat mengubah pola hidup yang didukung oleh bininya. Tapi ya ujung-ujungnya ngudut lagi si Suzuki ini guys. Tayama yang di tempat biasanya disambut dengan raut wajah yang penuh kecewa dari Sasaki. Tayama mengira kalau Sasaki habis diomelin gitu kan sama bos brengsek itu. Rupanya badan Sasaki lah yang brengsek ini. Sasaki menyadari kalau merokok berlebihan gak baik buat tubuhnya. Dan Tayama pun sedikit terkejut dengan responnya Sasaki. Yamada pun cerita ke manajernya kalau Sasaki dapat hasil kesehatan yang buruk. Goto cuma merasa berduka buat Sasaki yang harus berhenti merokok gitu kan. Sementara Yamada jadi bersedih karena gak bakal ada teman ngudut di belakang supermarket. Goto pun bertanya kepada Yamada, apakah Sasaki tipe orang yang bisa menerima rahasia dari seseorang? Soalnya Goto itu menyuruh Yamada buat ngasih tahu sosok asli dari Tayama sehingga Sasaki bisa menerimanya. Yamada hanya bisa merenung tanpa mendengarkan omongan dari manajer Goto, dan Yamada meninggalkan kasir saat ada pelanggan datang. Yamada merasa panik gak karuan karena kepikiran tentang Sasaki. Nani bibitten daro. Nanoni watashi. Tashikani sou nanoni. Sasaki yang pulang kerja lewat belakang supermarket sudah tidak ingin mampir lagi ke sana. Tayama yang melihat Sasaki lewat di depannya langsung menghampirinya. Tayama pun menyuruh Sasaki untuk mampir sebentar. Dan disitulah Sasaki hanya bisa merenung sambil mengunyah rokok. Tayama yang tadinya nggak jadi bakar rokok disuruh bakar aja gitu kan sama Sasaki. Tayama pun bertanya lagi, kamu yakin bisa berhenti total? Aku nggak begitu yakin sih, kata Sasaki. Lalu Sasaki berterima kasih karena sudah
sudah diizinkan merokok di belakang supermarket oleh Tayama. Dan juga akhirnya Sasaki bisa mendapatkan teman mengobrol. Setelah itu Tayama ingin memberitahu sesuatu yang mana kita tahu ya kalau Tayama ini mau sepil dirinya yang asli. Namun suasana buyar seketika telepon Sasaki berbunyi. Lalu Sasaki mengangkat telepon tersebut membicarakan tentang hasil pemeriksaan kesehatan. Lalu Sasaki sedikit terkejut dan mematikan teleponnya. Rupanya hasil pemeriksaannya salah diagnosis dan Sasaki ternyata mendapatkan hasil kesehatan yang bagus. Organ-organ di tubuhnya masih bagus banget buat seusianya guys. Sasaki yang udah kepalang malu gitu kan mengungkapkan kecewa di depan Tayama, langsung ditepok berkali-kali sama Tayama gitu kan. Tayama merasa kesal dan juga sekaligus lega dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian Sasaki menanyakan tentang hal yang ingin diucapkan oleh Tayama. Namun niat tersebut diurungkan oleh Tayama dan Sasaki kembali ngudut seperti biasa bersama Tayama di belakang supermarket. 俺まだ田山さんと吸ってていいんだな。騒がせしましたよかったごめん本ね、当、ほんと。だから、このまま二人でね。 Sebelum mulai bekerja, Yamada sedang bercermin untuk melihat senyumannya yang manis itu. Nenek tua yang melihatnya tampak senang dengan semangat Yamada. Bahkan ia ingin mengikuti caranya Yamada tersenyum guys. Lalu sang manajer Goto datang memanggil Yamada untuk mengikuti sesi interview dan sesi foto close up. Hal ini bertujuan untuk mengikuti Smile Award yang mana Yamada lagi-lagi masuk ke nominasi. Yamada yang sebenarnya sudah aras-arasan langsung berubah mode ke cerianya gitu kan. Goto pun terkejut melihat Yamada yang bisa berubah sifatnya dengan cepat dan juga mengingat diri Yamada pada saat pertama kali bekerja di supermarket. バイト時代のスマイルゼロ山田が懐かしいよ。 Kita flashback ke 8 tahun yang lalu. Yamada baru pertama kali bekerja di supermarket sebagai part-timer. Kalau dihitung-hitung sih waktu itu umur Yamada di kisaran 16 tahun tuh. Nah kalian 16 tahun ngapain aja guys? Komen di bawah ya. Kalau aku sih 16 tahun itu ngapain dulu anjir? Oh galau guys. Udah setahun guys itu guys. Gak bisa move on dari mantan. Aduh. Oke kita kembali ke topik ya. Intermezzo aja guys. Yamada diajari cara untuk tersenyum dan ramah kepada pelanggan. Namun baginya itu terasa sulit dilakukan. Memang dari dulu Yamada tuh orangnya datar banget guys. Goto pun berusaha cari cara untuk mengajarkan Yamada dengan baik dan benar. Goto sudah menilai kalau cara bekerjanya Yamada sudah bagus banget. Namun hal itu disangkal oleh Yamada. Pasalnya Yamada selalu mendapatkan keluhan dari pelanggan soal pelayanannya yang buruk. Goto pun menyadari kalau pelanggan yang komplain ke Yamada itu orang yang sama, alias pelanggan tersebut hanya mengincar Yamada untuk dicari-cari kesalahannya dengan sengaja. Dan Goto bersedia untuk membantu Yamada jika orang tersebut masih mencari-cari kesalahannya. その問題もお前の接客もなんとかする。考えすぎず頑張れ。 Saat jam kerja, Yamada sibuk melayani beberapa pelanggannya. Sampai akhirnya datang orang yang dimaksud oleh Goto. Dia datang dengan nada bicara yang ketus dan berkali-kali dia membentak Yamada. Puncaknya di saat Yamada ambil barang untuk di-scan, orang itu meluapkan amarahnya kepada Yamada. Padahal jelas-jelas orang itu sedang mencari kesalahan Yamada. Itu Yamada udah mengikuti SOP perusahaan loh. Pelanggan yang di belakang pun merasa ketakutan dengan amarah satu orang ini. Dan nenek tua langsung memberi laporan kepada Goto. Mereka bertiga datang untuk melihat reaksi dari Yamada. 隣のコンビニバイトも最悪だった。お前はそれ以下だくらい必死になれないのか。だから学生の接客は嫌なんだよ。さっきから一言も喋らないで反省もできないのか。 Namun di saat pelanggan brengsek ini ngomel-ngomel ke Yamada, datanglah pria misterius yang juga pelanggan supermarket es. Pria misterius ini mengeluhkan pelanggan yang rese ini karena dia selalu berada di kasir Yamada pada saat belanja. Dan si pria misterius ini memperhatikan pelanggan rese ini selalu bawa barang-barang yang gak relevan atau gak terkait ya. Sehingga pelanggan tersebut bisa menyalahkan Yamada dengan random. Sampai akhirnya pria misterius ini minta pelanggan yang rese ini untuk diam karena udah berkali-kali kejadian. Dan sialnya pria misterius tersebutlah yang ada di belakang pelanggan yang rese ini. Pelanggan anjing, saban hari gua dengerin lu ngoceh mulu, gua lu ada di belakang lu terus anjing. Gak lama kemudian manajer datang untuk meminta pelanggan rese tersebut berbicara sejenak. Goto menyuruh Yamada untuk istirahat dan digantikan oleh nenek tua. 少し休憩して。ね。
はい。 Dan setelah itu, si pria misterius ini pergi keluar dan ngudut di depan supermarket. Di saat pria ini sedang menikmati asap ngebul, Yamada datang hanya berterima kasih karena merasa sudah terbantu dengan kekacauan tadi. Dan juga Yamada merasa bersalah karena pelayanannya yang buruk sehingga pelanggan yang lain menunggu lama. Namun pria misterius ini nggak mau nyalain sepenuhnya ke Yamada. Dia melakukan ini semua sebagai bentuk pelampiasan amarahnya pada saat ia bekerja di kantor. Udah mah diomelin bos, terus di depannya ada pelanggan yang ngomel-ngomel ke kasir, padahal kasirnya udah kerja bener gitu loh. Jadi momennya tuh pas gitu kan buat lampiasin amarah di kejadian yang tadi. Bahkan pria ini selalu memperhatikan catatan kecil milik Yamada ketika ia bekerja. Hal sekecil ini diperhatikan oleh pria misterius sehingga Yamada meneteskan air matanya. Ya dia alibi sih kalau itu air keringet dari mata. Walah mbak sama-sama asin loh itu. Yamada merasakan kalau selama yang ia kerjakan itu belum 100% benar. Kadang ia merasa ada salahnya ketika melayani pelanggan dan juga kadang terlalu merepotkan kepala toko dan rekan kerjanya. Tapi di sisi lain Yamada sangat menyukai pekerjaan ini. Pria misterius mencoba untuk memberi wejangan kepada Yamada. Dia berkata, "Oh, kalau kamu suka sama pekerjaan ini, kamu bakal baik-baik aja kok. Terus lakukan sesuatu karena kau menyukainya dan semua hal lain yang kamu butuhkan pasti akan menyusul." Yamada pun menjadi tersentuh dengan ucapan dari pria tersebut. Sampai asap rokok malah kena mata Yamada jir. Dan reaksi dari pria itu sangat berlebihan sehingga hati Yamada jadi sedikit terhibur dengan tingkahnya. いちいち反応でかすぎ。何どうした大丈夫？ Balik lagi ke alur cerita yang sekarang. Setelah selesai interview dan sesi foto, Goto meminta Yamada untuk istirahat sejenak. Lalu Yamada menanyakan kepada Goto tentang pelanggan rese yang dulunya pernah membentak Yamada. Goto gak inget dan juga dia heran kenapa si Yamada ini ingatannya kuat banget. Di belakang supermarket, Yamada memikirkan tentang sosok asli pria misterius yang baik hati itu. Yamada selalu memperhatikan dia yang lagi ngudut di depan supermarket. Namun ketika ada aturan gak boleh ngudut, dia menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini Yamada masih penasaran siapakah pria misterius itu. Apakah dia sehat-sehat sekarang? Cerita pun kembali ke awal, di mana Sasaki hanya membeli kerupuk beras dan melakukan pembayaran di kasir 2 hanya untuk melihat gadis cantik dan manis seperti Yamada.